adik-adik semua, selamat pagi. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Adik-adik, mari kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih pada hari ini kami boleh untuk mengikuti ibadah online. Kami mohon berkat Tuhan agar Tuhan yang memimpin ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarkanlah sukacita senantiasa yang berasal dari Tuhan menolong kami, memampukan kami agar tetap bersukacita di dalam Engkau dalam memuji nama Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan, biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita mau mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sendiri memilih kita. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita mau untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak meminta adik-adik semuanya untuk duduk kembali. Kita mau bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekarang adik-adik, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Taat dan percaya. Nah, shalom adik-adik. Nah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh kami mendengar cerita firman-Mu. Kami tidak hanya mau sekedar mendengar Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Saat ini kakak mau cerita tentang Nabi Elia. Nah, siapa itu Nabi Elia? Adik-adik pasti sudah mendengar kalau Nabi Elia adalah orang hamba Tuhan yang sangat dipakai oleh Tuhan luar biasa. Sebelumnya kakak mau ambil ayat hafalan di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, adik-adik pasti adik-adik mengasihi Tuhan, sayang sama Tuhan Yesus, cinta sama Tuhan seperti Elia ini. Elia ini juga seorang nabi yang sangat mengasihi Tuhan. Dia sangat cinta sama Tuhan. Waktu itu ada satu orang raja, namanya Raja Ahab. Raja Ahab ini selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia membuat patung dan dia menyembah patung ini, sehingga hati Tuhan menjadi sangat sedih. Nah, kenapa hati Tuhan bisa sedih? Karena Tuhan melihat banyak sekali umat Israel mulai menyembah sama patung. Mereka tidak lagi berdoa sama Tuhan Yesus. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka tidak lagi bernyanyi buat Tuhan, tapi mereka menyembah patung. Dan Tuhan itu sangat sedih. Tuhan Yesus sedih loh kalau kita anak-anak Tuhan tidak lagi bernyanyi buat Tuhan. Makanya walaupun kita masih kecil, kita harus tetap menyenangkan hati Tuhan lewat mulut kita bernyanyi menyembah Tuhan. Dan Tuhan mengutus seorang nabi bernama Nabi Elia. Nah, dan Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab ini, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan turun hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan." Wah, hebat ya Nabi Elia.
kok bisa ya Nabi Elia berkata demikian? Kalau tidak akan turun hujan. Bukan Nabi Elia yang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat. Tuhan kita yang mengutus Nabi Elia itu untuk berkata kepada Raja Ahab, biar Raja Ahab tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Bahwa banyak orang bisa tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Wah, setelah beberapa waktu hujan tidak turun. Nah, dan sungai di Kerit mulai kering. Tidak ada air lagi. Tetapi Tuhan berkata kepada Nabi Elia untuk siap-siap pergi ke Sarfat. Di sana ada seorang janda. Nanti di sana janda ini akan memberi makan kepada Nabi Elia. Loh, padahal seorang janda itu kan orang yang biasa. Adik-adik tahu nggak janda itu apa? Janda itu seorang yang nggak punya suami. Kok bisa ya Tuhan memakai orang yang tidak punya suami, tapi dia punya satu orang anak. Nah, dan Nabi Elia pergi. Dan waktu itu dia melihat janda itu lagi memotong kayu. Nah, dan dia bilang, "Hei, ambilkan minum buat saya." Dan janda itu pergi mau mengambil minum buat Nabi Elia. Waktu dia jalan, Nabi Elia ngomong lagi, "Saya mau makan, siapkan roti buat saya." Terus janda itu diam dan bilang, "Bapak Eli, saya nggak punya roti, saya hanya punya segenggam tepung sama sedikit minyak dibuli-buli. Dan kalau setelah saya membuat tepung ini menjadi roti, saya dan anak saya akan memakannya. Setelah itu kami akan mati, karena kami sudah tidak punya makanan lagi," katanya. Tetapi Nabi Elia bilang, "Tidak, kamu tetap berbuat yang saya ngomong tadi. Kamu bikin sedikit roti buat saya dulu. Setelah itu, maka kamu dan anakmu tidak akan mati dan tidak akan kekurangan. Tuhan sendiri yang akan menyediakannya buat kamu dan anakmu." Wow, kira-kira ibu yang tadi itu bikin gak roti buat Nabi Elia? Ibu itu bikin. Dia taat dan dia percaya apa yang Nabi Elia ngomong itu benar. Karena bukan Nabi Elia ngomong, Tuhan sendiri yang menjanjikannya buat Nabi Elia untuk disampaikan kepada ibu yang tadi. Nah, padahal kalau kita lihat, kalau kita pikir secara manusia kita, tepung tinggal sedikit, minyak juga sedikit. Kalau kita bikin pasti sudah habis. Masa kok nggak habis-habis? Nggak mungkin kan? Tapi apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan firmankan, itu akan terjadi bagi orang yang taat dan percaya. Nah, seperti seorang bapak punya seorang anak kecil selalu percaya kepada papanya, kalau papanya akan selalu menyediakan keperluan yang dia butuhkan. Bahwa seorang papa akan selalu memberi makan kepada anak-anaknya. Tidak mungkin seorang anak kecil akan khawatir, besok saya makan apa ya? Besok saya gimana ya? Nah, pasti dia percaya kalau dia punya seorang papa, besok papa saya pasti sudah memberikan makanan, menyediakan makanan buat saya, sehingga saya tidak khawatir dan saya tidak takut. Sama halnya kalau kita menjadi anak Tuhan, kita tidak usah takut dan tidak usah khawatir, karena Tuhan Yesus kita Allah yang sanggup menyediakan buat kita semua, asal kita taat dan percaya. Seperti ibu yang tadi percaya kalau Tuhan pasti menyediakannya buat dia, makanya dia tidak takut. Kalau roti yang dia bikin sudah dia makan dan habis, dia percaya pasti besoknya ada roti lagi, karena dia percaya Tuhan pasti menyediakannya, karena Tuhan sudah berfirman lewat seorang Nabi Elia
bahwa tepung dan minyaknya tidak akan pernah habis. Nah, adik-adik, kita di rumah semuanya sekarang, kita dilatih untuk taat dan percaya sama Tuhan. Bagaimana kita taat sama percaya dengan Tuhan Yesus kita? Kita sekarang dengar di mana-mana harus lakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya kan, kita sering dengar itu sekarang. Tapi di dalam firman Tuhan juga disuruh lakukan 3M, yaitu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, setiap saat. Kenapa? Kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan agar kita bisa menjadi seorang yang taat dan percaya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan kita adalah firman yang hidup. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, adik-adik dan kakak, sudah termasuk orang yang mengasihi Tuhan? Sudah? Kakak percaya kita semua adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukan manusia yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Sejak kita di dalam rahim ibu kita, di dalam perut mama kita, Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Amin, adik-adik semuanya. Mau lakukan 3M? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. 3M ini kita harus lakukan setiap hari agar kita bertumbuh, berbuah lebat di dalam Tuhan. Oke, kita lakukan bersama-sama dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, dan jadikan kami anak-anak yang selalu membaca firman-Mu, merenungkannya, dan melakukannya setiap hari. Kami rindu kepadamu Bapa, untuk Engkau selalu di dalam kami, dan kami selalu di dalam Engkau. Kami mengucap syukur, jadikan kami anak yang taat dan percaya kepada Engkau, sebab kami tahu Tuhan, di dalam masa-masa ini Tuhan, kami sangat memerlukan uluran tangan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sampai saat ini Bapa. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun setiap langkah hidup kami, agar kami selalu hidup di dalam jalan dan kebenaran-Mu Bapa, sehingga kami tidak menyimpang daripada jalan-Mu Tuhan. Kendalikan hidup kami, sebab tubuh, jiwa, dan roh kami adalah milik kepunyaan Allah yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik semuanya, selamat beraktivitas di sepanjang minggu ini. Tetap taat dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.
Shalom semuanya, hari ini aku ingin membacakan ayat hafalan Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, terangkan seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Terima kasih. Bye-bye. Shalom semuanya. Hari ini aku ingin membacakan ayat hafalan Lukas 11 ayat 34. Mataku adalah pelitaku, tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Terima kasih, bye-bye. Ayat hafalan hari ini Lukas 11 ayat 34 berbunyi, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Terima kasih guys, Tuhan Yesus memberkati.